Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal zulam wa mukhrijus sabri minal alam wa mulki taubati 'alan nadam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Walhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat sehingga kita pada siang hari ini masih dapat menjalankan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan senantiasa pula memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat maksimal menjalankan segala perintahnya dan maksimal pula menjauhi segala larangannya. Dan itulah hakikat dari takwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertama khatib ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1439 Hijrah. Semoga di tahun 1439 Hijrah ini lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Makin baik ibadah kita, makin baik urusan dunia kita, dan semoga kita dapat bermuhasabah bahwa pergantian tahun hakikatnya adalah mengurangi jatah hidup kita di dunia ini. Setiap peringatan tahun baru, baik itu tahun baru Hijriyah atau Miladiyah Masehi, harusnya membuat kita bermuhasabah, introspeksi sudah sejauh mana bekal kita di akhirat itu bertambah atau tidak. Jadi bukan perayaan misalnya, boleh-boleh saya sebenarnya pawai obor misalnya, atau kalau miladiyah yang kita banyak jumpai di negara atau di dunia ini bakal petasan atau berpesta pora gitu. Bukan hanya itu, tapi adalah momen saat itu momen yang tepat untuk bermuhasabah, introspeksi diri, apakah dengan berkurangnya usia kita setahun itu timbangan amal kebaikan kita di akhirat bertambah atau tidak. Itu yang paling penting jemaah sekalian. Jemaah sekalian, umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang umurnya paling pendek. Berbeda dengan umat-umat Nabi sebelumnya, ratusan tahun mereka hidup. Sehingga mungkin selama ratusan tahun itu mereka dapat melakukan ibadah banyak. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali itu umurnya hanya 63 tahun. Umat Nabi Muhammad sekarang paling top berapa sih? Ya 80 tahun, 90 tahun juga sudah jarang kali. Nah, dengan usia yang begitu pendek ini, bagaimana caranya agar kita dapat mengumpulkan pahala bekal kita untuk akhirat? Maka kita harus pandai-pandai mencari ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat, tapi efeknya itu berjangka panjang. Nah, Rasulullah SAW memberikan tips seperti kita sebagai umatnya. Beliau tahu umatnya pendek umurnya.
Kalau umur kita 60 tahun misalnya, dipotong dengan usia balik 15 tahun, berarti tinggal 45 tahun. 45 tahun mungkin waktu yang produktif untuk ibadah hanya berapa tahun itu. Dipotong dengan tidur. Tidur itu sepertiga dari hidup. 45 tahun berarti tinggal 15 tahun. Hanya 15 tahun terpotong untuk tidur, tinggal 25 tahun. 25 tahun dipotong dengan lanjut usia yang sudah sakit-sakitan. Jadi produktif kita umat Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW ini untuk ibadah, itu paling hanya 15 tahun. Itu pun belum tentu kita lakukan dengan full, dengan maksimal. Nah, bagaimana jemaah sekalian, dengan waktu yang sangat singkat kita hidup di dunia ini, produktif untuk ibadah, tapi kita mendapatkan ganjaran atau investasi akhirat yang kekal. Rasulullah SAW memberikan tips yang dalam hadis yang sangat kita sudah dengar, sudah terkenal, yaitu beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam," ketika anak Adam, ketika manusia mati, in qata'a amaluhu, maka terputus seluruh amalnya, illa min salatin, kecuali 3 perkara. Ini tips dari Rasulullah agar umatnya melakukan amal ibadah dalam waktu singkat, tapi efeknya, investasi akhiratnya itu sangat panjang. Yang pertama kata Rasul, sedekah jariyah. Berinfak di jalan Allah, yaitu melakukan sumbangan atau sedekah dalam bentuk jariyah. Ini ada perbedaan di sekalian antara sedekah biasa dengan sedekah jariyah. Kalau sedekah biasa atau infak biasa itu misalnya kita memberi makan fakir miskin, itu biasa itu. Kita misalnya membantu orang lain susah, itu sedekah biasa yang efeknya tidak panjang. Nah, berbeda dengan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah ketika kita bersedekah di jalan Allah itu, tapi efeknya panjang. Apa contohnya? Misalnya ada seorang jemaah sekalian, dia punya harta, kemudian dia membangun jalan umum yang dipakai untuk umum. Jalan itu becek, jelek, kemudian dia aspal, dia hot mix. Maka kalau orang tadi meninggal dunia dan jalan itu tetap digunakan oleh orang banyak, maka selama jalan itu digunakan oleh orang, pahalanya tetap mengalir pada orang yang membuat jalan itu. Dilakukan dalam waktu singkat, tapi efeknya sangat panjang. Saya pernah mendapatkan cerita jelas sekalian. Ada seorang dari Riau ini, dia punya lahan 2 hektar kelapa sawit. Ketika sudah mulai agak tua, akhirnya kelapa sawit itu diratakan, kemudian dia bangun sekolah Islam dari RA, TK, kemudian SD, IT, SMP, sampai SMA. Setelah dibangun, diwakafkan. Jadi yang tadinya kelapa sawit, yang mungkin nilainya miliaran, dibabat habis oleh dia, kemudian dibangun sekolah, RA sampai SMA, kemudian diwakafkan. Ini cara berpikir cerdas, teman-teman. Orang yang mempunyai harta tapi berpikir cerdas. Kenapa? Karena dia berpikir, ya kelapa sawit itu paling produktif 25 tahun. 25 tahun menghasilkan mungkin, tapi setelah 25 tahun dia sudah tidak produktif lagi, diganti lagi. Dan dia berpikir, kalau saya meninggal dunia, kelapa sawit ini, tanah ini akan menjadi rebutan anak cucunya. Pasti itu akan menjadi rebutan anak cucunya. Dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka dia bangun sekolah tadi, kemudian diinfakkan, diwakafkan di jalan Allah. Bayangkan dari RA sampai SMA jemaah sekalian. Dibangun sekolah oleh dia selama orang belajar. Di situ diajarkan Al-Quran, di situ diajarkan orang membaca kitab, hadis. Selama murid itu belajar di sekolahnya dia, maka pahalanya akan terus mengalir pada orang yang mewakafkan itu. Nah, ini cara berpikir cerdas. Dalam waktu singkat, tapi amal kebaikannya itu tidak terputus. Kalau kita punya harta, jemaah sekalian, kita punya mobil, kita punya rumah mewah, kita punya apa gitu, ya kalau kita meninggal sudah putus. Kita baca Quran, kita sholat tahajud, kita duha. Setelah kita mati, terputus.
Walaupun kita puasa Senin Kamis rajin, sholat tahajudnya pontang-panting jam malam, kalau kita meninggal putus. Tapi sedekah jariyah, kalaupun kita sudah meninggal, maka pahalanya sudah mengalir kepada kita, walaupun kita sudah wafat di alam kubur. Nah, ini tips dari Rasulullah bagaimana agar umatnya dengan usia yang pendek tapi dapat melakukan atau tetap berinvestasi pahala untuk bekal di akhirat. Yang kedua jemaah sekalian, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ilmu kebaikan yang diajarkan oleh orang tadi kepada orang lain. Waduh, kalau Ustaz saya tidak punya harta, bagaimana saya mau bangun sekolah, bagaimana saya mau wakaf? Cara alternatif kedua apa? Ajarkan orang lain ilmu yang bermanfaat. Maka saya pernah membaca tulisan jemaah sekalian, di surga nanti itu yang paling banyak masuk surga itu adalah mereka yang profesinya sebagai guru. Jadi ada sebuah tulisan, ketika orang mengantri untuk masuk surga, orang-orang itu yang ulama mungkin ya, yang ahli ibadah itu tidak mau masuk surga, tidak mau masuk surga duluan. Ditanya oleh malaikat, kenapa engkau tidak mau masuk surga? Kami tidak akan masuk surga sebelum guru kami yang pernah mengajarkan kami di dunia dimasukkan duluan. Karena berkat mereka lah kami bisa masuk surga seperti sekarang ini. Nah, jadi sekalian, kalau kita tidak punya harta, ilmu kita sampaikan pada orang lain, ilmu kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain, selama ilmu itu diamalkan oleh orang lain, kemudian orang itu mengajarkan lagi pada generasi berikutnya, maka pahala akan terus mengalir walaupun kita telah meninggal. Ajarkan, balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan tentangku, tentang Nabi, tentang agama, walaupun hanya satu ayat, dengan mau'izah hasanah, dengan cara yang baik. Dan banyak jemaah sekalian, sekarang ini orang menyampaikan ilmu atau menyampaikan pesan wasiat tausiah kepada orang lain itu dengan cara tidak baik. Banyak sekarang ini. Dengan cara dikafirin, dengan cara dibid'ahin, kamu sesat, kamu masuk neraka, begitu. Padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabat mengajarkan ilmu agama, ilmu kebaikan pada orang itu dengan mau'izah hasanah, dengan cara yang lembut, yang baik, sehingga orang yang kita sampaikan itu mengerti, mau menerima. Daripada kita menjudge seorang, bukannya dia menelaah atau mengikuti apa yang kita ajarkan, tapi justru menolak. Nah, jelas karena Allah, itu yang kedua, mengajarkan ilmu kebaikan. Yang ketiga, waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini sangat penting bagi kita yang sudah punya anak, sekalian. Dalam hadis Nabi menggunakan kata walad. Walad itu anak kecil. Walad ini bisa umum, bisa anak kandung, bisa anak asuh, bisa anak angkat. Hadis tidak menggunakan kata ibnun, bin ya, dalam bahasa kita bin. Tapi walad artinya seorang anak yang di bawah pengasuhan kita, mau anak kandung atau anak angkat atau anak asuh, kemudian kita didik mereka dengan cara yang baik, kemudian anak tersebut mendoakan kita. Anak tersebut melakukan kebaikan yang pernah kita ajarkan. Contoh kita orang tua yang paling kecil jemaah sekalian, sebelum tidur jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut misalnya. Bangun tidur jangan lupa berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita ajarkan pada anak, kemudian anak itu mengamalkan itu, maka selama anak itu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, kita mendapatkan pahala. Anaknya mengajarkan pada cucu, pada anaknya lagi, cucunya, cicitnya terus ya. Nah, ilmu yang kita ajarkan itu, keturunan kita yang mendoakan kita akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Jemaah sekalian kepada Allah, ini 3 tips yang diberikan oleh Rasulullah bagi umatnya yang memang hidup di dunia ini tidak panjang umurnya, tapi bagaimana kita pandai-pandai memilih suatu amalan yang nantinya hasil dari amalan itu merupakan investasi kita di akhirat secara terus-menerus, tidak terputus setelah kita wafat. Hidup di dunia ini kan hanya sementara jemaah sekalian.
Ada sebuah ilustrasi kehidupan di dunia, 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat. Kehidupan 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat. Setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun. Seperempat akhirat sama dengan 250 tahun. Jadi kalau ada orang zaman sekarang yang hidup ya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun lah, maka menurut hitungan Allah dia hidup di dunia hanya 1,5 jam. Hanya 1,5 jam dia hidup di dunia menurut hitungan Allah. Tapi jemaah sekalian, kalau kita salah menggunakan 1,5 jam itu, maka akibatnya ingin di neraka selama-lamanya atau ingin di surga selama-lamanya. Hanya 1,5 jam kita bersabar untuk menyenangkan Allah, untuk bersabar tidak melakukan larangan Allah. Hanya 1,5 jam kita membuat iblis tidak suka pada kita. Jadi pergantian tahun baik itu Masehi atau Hijriah ini merupakan muhasabah bagi kita sejauh mana bekal kita, tabungan amal kebaikan kita di akhirat sudah kita lakukan selama setahun ini. Sudah setahun habis usia kita, sudah setahun kesempatan habis untuk berbuat amal, maka carilah amalan-amalan yang dilakukan dalam waktu yang singkat tapi efeknya membuat dalam waktu yang sangat panjang. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah, semoga dengan pergantian tahun ini di tahun 1439 Hijrah kita semakin mantap, semakin sukses urusan dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa merahmati kita, mengabulkan apa-apa yang kita harapkan dan apa-apa yang kita panggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.